Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir-akhir ini, kita diperdengarkan berita-berita dan ya katakanlah sedikit kehebohan di sekitar adanya keinginan untuk melakukan penundaan ya pemilu. Nah, sontak keinginan itu menjadi riuh rendah oleh khususnya para katakanlah yang selama ini menjadi oposannya Pak Jokowi ya. Para kritikus, para akademisi, semuanya melontarkan kritik terhadap keinginan tersebut. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, sudah sedikit relatif lama, ketika ide perpanjangan periode ya, atau katakanlah Pak Jokowi diharapkan memiliki masa jabatan untuk periode yang ketiga. Seingat saya, beliau menolak dan mengatakan bahwa usulan-usulan semacam itu justru malah ya menampar mukanya ya, atau itu hanya cari muka dia saja ya, padahal dia udah punya muka ya, atau itu merupakan jebakan gitu. Sekarang gagasan keinginan untuk menunda pemilu itu, pilpres tersebut, yang oleh KPU sudah dijadwalkan sebenarnya jatuh di 14 Februari 2024, nampaknya heboh lagi, ribut lagi ya. Konon di gagasan itu dilontarkan oleh 3 atau 4 partai yang ada di DPR ya, antara lain PKB ya, PAN, P3 begitu ya, Golkar. Nah, satu-satunya yang meraup suara terbesar, ranking ketiga dalam pemilihan umum yang lalu adalah Partai Golkar. Jadi ranking 1 PDI Perjuangan, 2 Gerindra, 3 Golkar. Yang lain-lain itu suaranya relatif kecil, di bawah 5%, meskipun di atas ambang parliamentary threshold yang 4% itu ya. Nah, kemudian Pak Rizal Ramli lalu membongkar ternyata ide keinginan untuk menunda pilpres yang akan datang atau tahun 2024 datangnya dari Pak LBP ya. Katanya Pak LBP, Pak Luhut Binsar Panjaitan, memanggil ya jajaran pengurus PAN untuk meminta mereka mengumumkan ya, mengusulkan penundaan dan mengumumkan kepada publik gitu. Jadi ini apa yang diungkapkan oleh Pak Rizal sebenarnya ini menampar Pak LBP kalau itu benar ya, dan bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi pada sisi yang lain ada juga guru besar yang mengatakan jangan mudah atau cepat percaya pada Pak Jokowi gitu ya. Jadi ini politik simpang siur. Tetapi kalau kita mau konsisten dengan demokrasi yang sehat, dengan apa yang sudah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, khususnya di pasal 7 di amandemen pertama itu jelas-jelas dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan gitu. Jadi dengan kata lain, presiden itu, jabatan presiden dan wakil presiden itu hanya untuk 2 periode gitu.
Dan Pak Jokowi ini sudah jalan periode kedua, artinya 2024 selesai. Saya mengharapkan Pak Jokowi konsisten gitu dengan kata-katanya sendiri, bahwa beliau tidak mau diangkat lagi, dipilih lagi menjadi presiden demi demokrasi yang sehat. Ya, selama ini terus terang saya mendukung Pak Jokowi, ya oleh karena beberapa pertimbangan yang rasional. Ideologi beliau yang marxis, yang pro rakyat, ya, yang nasionalis, dalam pengertian yang tidak memanipulasi agama untuk kepentingan politik praktis, ya. Dan kita melihat itu semua dalam perilaku beliau, ya. Banyak sekali kalau kita melihat protokol kepresidenan itu nampaknya nggak terlalu diikuti dengan ketat tuh. Beliau selalu berdekatan dengan rakyat, gitu ya, cepat sekali merespon rakyat dan seterusnya. Ya, dan sejauh ini memang belum pernah mendengar bahwa beliau pribadi terjerat di dalam KKN misalnya. Ya, jadi lalu juga leadershipnya yang berani, ya, dengan instruksi-instruksi yang tegas kepada jajaran pembantu-pembantunya. Saya kira itu beberapa pertimbangan rasional saya kenapa selama ini saya berada di dalam, ya, tim relawan beliau juga, begitu. Tetapi soal kali ini tentang perpanjangan periode atau penundaan atau usul penundaan terhadap pemilu atau pilpres, saya mendukung para akademisi, para kritikus, ya, para pihak-pihak yang tidak menyetujuinya, yang menolak. Kalau kita melihat mereka yang setuju dengan usulan penundaan, yang menginginkan Pak Jokowi menambah masa jabatan dan sebagainya, sekali lagi selain Golkar yang memperoleh kurang lebih 12% suara itu, kan yang lain itu partai kecil, ya. Nah, saya sederhana saja, politik itu kan kekuasaan kan, dan ketika orang berkuasa, ya tentu segala kenikmatan dia peroleh gitu. Semua fasilitas dan akses pada negara, pada pemerintahan ini ya di tangan penguasa kan gitu. Teoritis kedaulatan di tangan rakyat, tetapi ketika rakyat sudah memilih dan memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan, kepada presiden, wakil presiden, dan kemudian presiden mengangkat menteri-menterinya, ya mereka lah yang menjadi penguasa dan rakyat dikuasai kan gitu kan di dalam prakteknya. Dan seluruh akses sumber daya negara dikuasai oleh penguasa. Ya, siapa yang tidak nikmat mengalami itu, menikmati semuanya itu? Siapa yang tidak ingin terus menikmati itu? Ya, jujur saja secara manusiawi pasti ya itu karena kenikmatan yang luar biasa, ya pasti banyak orang menginginkan terus berkuasa. Ya, tetapi rakyat kan tidak bodoh lagi. Kita tidak boleh mengikuti keserakahan. Ini persoalan negara, persoalan demokrasi, persoalan politik negara. Kekuasaan tetap harus dibatasi. Kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, sangat berbahaya. Ya, akan menuju, ya kita sudah punya pengalaman kan, Orde Baru misalnya, Pak Harto yang berkuasa demikian lama kan menjadi kekuasaan yang totaliter, yang absolutisme, ya, dan itu kan rakyat sudah tidak mau. Meskipun pembangunan ekonomi di zaman Pak Harto luar biasa bagus, keamanan bagus, tapi demokrasi mati, ya rakyat nggak menghendaki itu. Nah, saya khawatir mereka yang mengusulkan perpanjangan periodenya Pak Jokowi, penundaan pilpres, itu kan hanya, ya katakanlah kurang lebih semacam benalu gitu. Kelompok-kelompok politik, partai politik, atau kelompok-kelompok komunitas tertentu yang merasa harus hidup dari Pak Jokowi gitu. Kalau kan ini banyak pihak yang memanfaatkan kekuasaan Pak Jokowi untuk kesejahteraannya sendiri, ya kan? Saya kira itu kan sudah menjadi rahasia umum. Dengan kata lain, ada banyak pihak yang terus aji mumpung meluapkan kekuasaan, meluapkan kesempatan, ya, dengan mempergunakan kekuasaan yang diperoleh dari Pak Jokowi itu untuk kesejahteraan sendiri.
Dan saya kira ini tidak bagus. Dan saya berharap Pak Jokowi betul-betul konsisten dan biarlah selesai sebagai pemenang nanti di 2024. Ya tentu kita boleh nanti mengevaluasi ya bagaimana selama 2 periode itu beliau memiliki legasi atau tidak, ya menjadi presiden yang legend atau tidak, ya biarlah nanti rakyat yang menilai. Tapi sekarang kita dukung beliau sampai di 2024. Tapi setelah 2 periode sesuai dengan amanat konstitusi pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 cukup lah. Ya. Dan masih banyak putra bangsa yang sebenarnya harus diberi kesempatan. Yang kita memang terus terang belum tahu karena belum lihat performance mereka, tetapi paling tidak dari gambaran yang ada ya itu cukup potensial. Ya, ada banyak. Nah, di sini nanti KNI, saya berbicara sebagai komunitas nasionalis Indonesia, KNI itu mendominasikan, ya, menjagokan. Ya, sementara beberapa tokoh ada yang dari jajaran pemerintahan sekarang gitu. Misalnya ada Pak Prabowo, ada Ibu Risma, ya, ada Pak Sandiaga, ada Pak Erick Thohir. Itu kita tetap masih jagokan. Karena sejauh ini kita melihat beliau-beliau itu punya reputasi yang baik gitu. Yang ya terus terang relatif tetap bersih dan sejauh ini belum kita lihat tercoreng dari KKN, ya kan? Lalu dari jajaran gubernur misalnya, dari Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, kemudian Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Saya pikir itu kan mereka relatif malahan usia-usia yang masih muda mungkin ya, sekitar 50-an kali mereka kan. Ya, jadi masih penuh vitalitas, energik ya, punya visi yang masih segar. Nah, kan harus diberi kesempatan. Gitu. Ya, selain mungkin juga ada Ibu Puan yang dari DPR misalnya kan. Jadi kan masih banyak alternatif lain. Ya, KNI masih melihat tokoh-tokoh itu masih bisa diandalkan, masih bisa ditawarkan ke rakyat gitu. Ya, sekali lagi rakyat sudah tidak bodoh dan rakyat tahu gitu bahwa mana pejabat-pejabat yang maruk pada kekuasaan, yang haus kekuasaan, yang serakah, yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri dan kroninya dan kelompoknya, yaitu katakan semacam semangat koruptif politik di zaman Orde Baru, kira-kira semacam itu. Dan itu saya kira tidak sehat, dan kita dan sekali lagi kami dari komunitas nasionalis Indonesia mendukung mereka-mereka yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap penundaan Pilpres, ya, mendukung terhadap ketidaksetujuan perpanjangan periode kekuasaan Presiden Jokowi saat ini. Cukup 2 periode, dan nanti kita bisa akan menilai apakah selama 2 periode itu Pak Jokowi memiliki legacy atau menjadi legend atau tidak, ya biar rakyat nanti yang menilai. Ya, tetapi sekarang demi sehatnya demokrasi, ya demi konsistensi pada amanat Undang-Undang Dasar 45, ya, dan agar kekuasaan itu tidak menjadi korup, tidak disalahgunakan, tidak menjadi absolut, maka 2 periode itu saya kira cukup, ya, dan KPU harus melaksanakan jadwal Pilpres itu sesuai dengan yang sudah diputuskan. Nah, selanjutnya kita tinggal mulai sekarang mulai melihat ya calon-calon yang potensial itu. Ya, tapi kalau dari kami dari KNI saya kira beberapa tokoh itu ya itu sudah bisa diandalkan, ya dijagokan. Ya, cuman ada problem memang, misalnya Pak Ridwan Kamil itu nggak jelas nanti partainya dari siapa. Kalau Pak Ganjar juga demikian, walaupun punya partai tetapi ya sudah menjadi rahasia umum ada konflik internal beliau dengan PDIP-nya, ya kan, dengan Ibu Puan khususnya. Lalu Pak Anies juga demikian, partainya juga belum jelas. Kalau Khofifah mungkin dengan PKB-nya dan mungkin lain-lain. Tapi ini yang menjadi persoalan, bahwa orang-orang ini potensial cuman belum punya partai. Demikian juga dengan Pak Erick Thohir kan.
Gitu. Kalau Pak Sandi sudah punya Gerindra, ya. Gerindra diam soal ini, soal usul penundaan. Ya saya melihatnya ini hanya ininya Pak Prabowo aja mungkin ewo pekewo gitu dengan Pak Jokowi. Tapi saya percaya partai-partai yang memang punya kepentingan untuk mengusung calonnya semacam itu kan udah jelas PDIP, ya, kemudian Nasdem, Demokrat, yang walaupun partai koalisi sekarang jelas tidak mendukung, plus PKS yang udah jelas-jelas itu adalah oposan. Jadi saya percaya bahwa Pak Jokowi pasti mendengarkan hal ini dan beliau tidak mau terjebak ke dalam justru ya kepentingan benalu. Demikian suara kami, suara dari Komunitas Nasionalis Indonesia, dan salam sehat.